Ada pertanyaan dari Ibu Noventa. Nah, kita bacakan dulu. Mau tanya Coach, bagaimana cara mengidentifikasi atau menggali bakat anak agar sebagai orang tua bisa lebih mengoptimalkan bakatnya? Ini tadi seperti di awal tadi ya, saya sampaikan bahwa banyak orang yang kita dikasih bakat karena bakatnya terpendam terlalu dalam. Nah, ini mau nggak Coach direspon ini pertanyaan dari Mbak Noventa? Baik, alhamdulillah. Sebagai pernyataan, saya perlu sampaikan dulu, meskipun saya belum punya momongan gitu ya sampai hari ini, tapi kan saya bisa kasih rekomendasi terutama terkait dengan bagaimana kita mengenali bakat anak dan bisa mengoptimalkannya. Jadi mudah-mudahan sarannya berguna. Yang pertama adalah perlu diyakini bahwa anak-anak itu punya masa di mana mereka akan mencoba banyak pengalaman. Nah, tantangan bagi kita orang tua, terutama di masa digital saat ini adalah untuk tidak buru-buru, sekali lagi ya, untuk tidak tergesa-gesa, menamai, bahkan menghakimi, dan menentukan, mendefinisikan, oke, bakat anakku ini. Kenapa tidak perlu? Karena anak perlu banyak cukup rangsangan internal dan eksternalnya sehingga dia punya dudukan yang jelas. Loh, tapi kan banyak ulama di masa lalu itu yang melejit gitu ya, melejit bahkan di usia mudanya. Imam Syafi'i itu sudah punya banyak karya bahkan usianya masih di bawah 20-an tahun. Ya kan itu special people ya kan. Catatannya itu dulu. Yang kedua adalah kita perlu memastikan bahwa anak-anak itu justru perlu kita lahirkan hal-hal mendasarnya, fitrah dasarnya, kemampuan dasarnya itu jauh lebih penting daripada kita cukup mengenali bakatnya. Kenapa? Karena bakat di usia anak nanti akan, saya tidak sebutnya sebagai amburadul, tapi lebih tepatnya adalah minat anak terhadap hal-hal tertentu akan sering berubah-ubah dan itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa karena dia akan perlu banyak uji coba. Nah, usia anak adalah usia yang tepat bagi orang tua untuk mengenali, sekali lagi untuk mengenali, tidak untuk menghakimi ya, untuk mengenali kira-kira anaknya punya bakat apa. Kita lewati dulu bahasan tentang bakat di usia anak karena nanti akan agak lumayan banyak ini temuan-temuan yang perlu kita observasi, tapi pada dasarnya begini, kita bicara bakat untuk usia yang kira-kira masuk balik lah ya. Kenapa di usia balik? Karena secara penelitian, ini agak panjang penelitiannya, kesimpulannya sederhana. Bakat itu mulai menetap sejak kita usia 15, 16, 17, seputar usia itu. Kira-kira ujung SMP, awal-awal SMA. Itu kan biasanya anak-anak di mana usianya mencoba banyak hal, betul kan? Iya. Kalau SMA kelas 1 minggu pertama ikut ekskul basket. Coba sebulan bosen, ikut ekskul yang lain, bosen, coba lagi yang sebagainya gitu. Saya dulu waktu SD itu nyoba banyak ekskul, ada karawitan saya coba, ada menggambar saya coba, nggak bisa. Saya coba sepak bola. Kenapa? Ternyata saya nggak cocoknya sepak bola. Saya cocoknya berlari. Jadi di SD saya itu kan dekat lapangan besar. Jadi ternyata saya suka lari. Jadi lahir di desa yang banyak sawahnya membuat saya suka berlari sehingga ketemu tanah lapang saya sukanya lari. Itu berubah-ubah begitu sampai kemudian di SMA saya mulai ketemu. Oh ternyata saya punya dugaan bakat saya ini. Nah, ini tanda untuk siapapun kita yang saat ini berperan sebagai orang tua dengan anak usia kecil ya, usianya di bawah balita atau bahkan masih di awal-awal SD kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Termasuk juga untuk gurunya, guru TK, bahkan guru SD tingkat bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pada umumnya ciri bakat itu pada orang-orang yang secara utuh lebih stabil gitu ya. Namanya kan ada faktor
balik begitu, ada faktor kestabilan. Ciri bakat itu yang pertama, boleh juga cek ini ke kita sebelum kita coba mengenali ke anak-anak kita. Ciri bakat yang pertama adalah ketika kita mengerjakannya in the zone, at the time, in the moment, ketika kita sedang mengerjakannya tanpa terasa waktu cepat